Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa Simamora SPD selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Mula Warman Samarinda. Pada video kali ini kami akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Profesor Dr. Makrina Tindangan MPD selaku dosen pembimbing saya dan Ibu Rosita SPD sebagai guru pamong saya, serta Bapak Sugeng Riyadi SPD selaku Kepala Sekolah SDN 012 Tanjung Redep Kabupaten Berau. Baik, berikut video praktik baik atau best practice saya. Selamat menyaksikan. Video cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Ini berlokasi di SDN 012 Tanjung Redep Berau di Jalan Pulau Semama, Kecamatan Tanjung Redep, Kelurahan Gunung Panjang, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam hal numerasi terkait memahami konsep perkalian dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini. Peralihan PJJ ke PTM membuat siswa belum memahami konsep perkalian dengan benar disebabkan 1. Karena teknik yang digunakan guru belum sesuai dengan kebutuhan siswa. 2. Karena saat menjelaskan guru hanya berceramah, tekniknya masih abstrak bagi siswa. Yang ketiga, karena guru tidak mencari teknik yang menarik dalam mengajarkan konsep perkalian bagi siswa. Kurangnya pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan guru di kelas. Praktik ini sangat baik untuk dibagikan karena praktik ini merupakan praktik dari kegiatan ilmiah melalui 9 langkah. Diawali dengan identifikasi masalah sampai dengan menemukan solusi dari masalah numerasi terkait konsep memahami perkalian dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini sudah direview oleh dosen dan guru pamong, serta telah dipraktekkan dalam pembelajaran dengan hasil yang maksimal. Peran dan tanggung jawab saya adalah mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, menentukan masalah yang terpilih, merencanakan, melaksanakan, serta melakukan evaluasi. Dan peran dan tanggung jawab dosen serta guru pamong itu adalah pengawal, fasilitator, inspirator, membimbing, dan mengevaluasi untuk perbaikan kami ke depan. Adapun tantangan internal yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan ini, yaitu guru belum terbiasa memakai PowerPoint dan proyektor, serta guru belum terampil membuat media atau alat peraga sederhana untuk pembelajaran. Adapun tantangan eksternal adalah sarana dan prasarana sekolah belum memadai seperti wifi dan proyektor tidak ada di kelas. Jaringan internet tidak stabil dan kurang kuat. Jadi tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam hal numerasi terkait memahami konsep perkalian dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini yang terlibat adalah siswa, rekan sejawat, orang tua, dan kepala sekolah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu saya melakukan 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Saya membuat perangkat pembelajaran, membuat media yang tepat, dan menentukan model pembelajaran sesuai yang inovatif. Tidak lupa pula menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam praktik pembelajaran.
Strategi yang dilakukan yaitu menggunakan PowerPoint dan penayangan video. Model pembelajaran yang dipilih adalah Project Based Learning sederhana. Proses pembuatan media PowerPoint ini dibuat oleh guru pribadi, yaitu dimulai dari menyiapkan materi inti yang akan ditampilkan, kemudian membuat slide PowerPoint ya. Untuk video, guru mencari referensi di YouTube dan membuat sendiri video pembelajaran. Adapun sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini seperti media konkret berupa kelereng dan gelas, jaringan internet, laptop, printer, aplikasi PowerPoint, dan YouTube. Dalam pelaksanaan PPL, langkah-langkah yang dilakukan ini untuk mengantisipasi jaringan yang kurang mendukung pada saat Zoom online dengan guru pamong dan dosen pembimbing. Saya juga mengambil video offline sebagai antisipasi video Zoom tidak maksimal. Dan dalam penentuan pendekatan model dan metode, saya melihat dari beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain yang pertama itu karakter materi pelajaran, kedua ketersediaan sarana belajar, ketiga kemampuan dasar siswa, dan yang keempat alokasi siswa. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yaitu dilaksanakan dalam bentuk aktivitas praktik pembelajaran inovatif. Kegiatan ini terdiri atas dua langkah, yaitu pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, serta refleksi dan rencana tindak lanjut. Pelaksanaan praktik pembelajaran di SDN 012 Tanjung Redep ini pada tanggal 20 September tahun 2022. Strategi yang dilakukan saat pelaksanaan dengan menggunakan PowerPoint yang ditampilkan melalui proyektor dan menayangkan media video tentang konsep perkalian serta media konkret. Proses pelaksanaannya, peserta didik memperlihatkan keterampilan ya, dan memperhatikan PowerPoint dan video yang ditampilkan. Guru dan peserta didik bertanggung jawab tentang permasalahan apa yang ditayangkan. Kemudian peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya untuk menentukan solusi dan menuangkan hasilnya pada LKPD atau lembar kerja peserta didik kelompok. Kemudian secara bergantian mempresentasikannya di depan kelas. Guru juga memberikan penguatan dan penjelasan setiap kelompok selesai presentasi. Dan yang ketiga adalah tahap evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap ini, guru melakukan penilaian evaluasi untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dengan meminta dua perwakilan siswa untuk maju ke depan dengan memberi penguatan terhadap jawaban yang benar dan mengevaluasi yang salah, serta membagikan lembar refleksi kepada peserta didik dan membacakan hasil dari perwakilan siswa. Dan terbukti dari hasil LKPD 90% siswa mendapat nilai di atas KKM dibanding sebelum penggunaan model pembelajaran ini. Setelah dilakukan aksi PPL 2 saya, yakni menggunakan model pembelajaran Project Based Learning sederhana, berikut adalah dampaknya. Yang pertama, model pembelajaran Project Based Learning itu mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa dalam memahami konsep perkalian dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, model pembelajaran Project Based Learning memberi motivasi peserta didik untuk belajar lebih giat dan tekun dalam mendapatkan jawaban dari masalah yang diberikan guru. Model pembelajaran Project Based Learning menantang para siswa untuk belajar dan bekerja kelompok untuk mendapatkan dan mencari solusi dari permasalahan. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu hasil yang dirasakan sangat positif. Hal ini terlihat oleh kepala sekolah, guru senior atau teman sejawat, orang tua peserta didik, dan peserta didik tersebut. Selengkapnya testimoni ini akan ditampilkan di akhir video ya berikut ini. Adapun faktor keberhasilan dari strategi yang saya lakukan yaitu pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap model pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah-langkah pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Dan tentu saja tidak terlepas dari saya melaksanakan arahan, bimbingan ya dari dosen dan guru pamong dalam menentukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Selain itu, peran kepala sekolah dan teman-teman di sekolah maupun di kelompok PPG juga sangat membantu dalam memberikan masukan dan dukungan.
Adapun faktor keberhasilan dari strategi yang saya lakukan, yaitu pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap model pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah-langkah pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Dan tentu saja tidak terlepas dari saya melaksanakan arahan, bimbingan dari dosen dan guru pamong dalam menentukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Selain itu, peran kepala sekolah dan teman-teman di sekolah maupun di kelompok PPG juga sangat membantu dalam memberikan masukan dan dukungan. Nah, apa pembelajaran dari keseluruhan proses rangkaian tersebut? Yaitu yang pertama, saya mendapatkan pembelajaran yang sangat berguna mulai dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis HOTS dan pemanfaatan media sebagai solusi untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang kedua, saya sangat bersyukur bisa mengikuti PPG ini karena saya dapat menambah wawasan saya dalam menemukan masalah, memilih solusi, dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan guru abad 21. Sebagai guru, kita harus mempunyai inovasi dalam belajar, memahami minat belajar siswa dan menggunakan IT untuk mendukung proses pembelajaran. Tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi menemukan strategi yang bisa meningkatkan minat siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baik, berikut ini adalah video PPL kedua yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Yes. Oke, kelas 5 hadir semua nggak hari ini? Berapa jumlah siswanya? Nah, sekarang ini Ibu mau tanya nih, masih Ibu review. Di kelas 5 jumlahnya ada berapa? 25. Kalau Ibu tanya, berapa seluruh mata siswa kelas 5? 50. Kenapa 50, Irfan? Iya, pinter Theo. 25 ditambah 25 sama dengan 50. Jadi seluruh mata siswa kelas 5 ada 50 mata. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ayo, yang pertama, dengan memperhatikan demonstrasi, siswa dapat berhitung menggunakan perkalian atau penjumlahan berulang dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan perkalian dengan tepat. Ada 3 obat ada obat yang harus dihabiskan 2 kali 1, 3 kali 1, 1 kali 1. Kenapa resep ini seperti pelajaran matematika ya? Pelajaran perkalian. Apakah 3 dikali 2? 3 dikali 2 itu beratnya ada berapa? Tadi ada 3, 1, 2, 3, dan pada digunakan ada 2. 3 kali kurang ini bersama ya. 1, 2, 2 pertama, 2 kali 3, 2, 3, 1, 2. Jadi ada berapa kali? Berarti itu sama-sama 1, 2, 13. Jadi 3 kali 2 itu artinya 2 ditambah 2 ditambah 2 kali
dibagi 9 sama dengan 63. Oke, benar. Kasih sebelum wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, pintar. Oke, silakan duduk sayang. Ya, tolong dibantu-bantukan. Silakan waktunya 5 sampai 10 menit. Ya, waktunya 5 sampai 10 menit. Oke. Sebuah toko pakaian menyediakan 100 kemeja. Kemeja tersebut dimasukkan ke dalam 10 kotak dengan jumlah yang sama. Maka banyak kemeja dalam setiap kotak adalah 10 buah. Aduh, semua ada yang mau komplain nih 10 buah katanya. Iya, 1000 karena 10 karena tadi 100 tambah 100 tambah 100 sampai 10 kali. 1000 ya, gak apa-apa. Nomor 2. Jadi jumlah barang yang dipunyai Pak Edo adalah Iya, kalau nomor 2 bisa. ada 5 meja di restoran. Masing-masing murid terdapat 1 orang yang sedang makan dan banyak orang yang sedang makan di dalam restoran. Silakan mampu. 200 Bu. 200. Oh iya, ini tadi kertasnya agak. Jadi jawabannya berapa? 200. Iya, tolong wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Di perwakilan laki-laki ada yang benar, ada yang salah. Berarti kita harus belajar lah. Yang perempuan juga tadi lupa-lupa karena tadi bukan kertasnya, itu juga harus di luar kepala. Jangan melihat jawaban temennya, langsung di kepalanya. Kira-kira ini yang salah, ini yang benar. Jadi jangan mudah terkecoh sama jawaban temennya, harus percaya diri. Kalau memang itu jawaban benar, harus benar. Kalau memang itu hitungannya benar, harus percaya diri. Jadi kita harus belajar lah. Ya, ke depannya. Jadi nggak semuanya langsung 100 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari pelajaran hari ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya Ibu mau membagikan lembar refleksi. Lembar refleksi ini artinya selama kalian belajar dari awal sampai akhir, ya itu dijawab. Misalnya saya masuk kelas tepat waktu, ya. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu, ya. Saya memakai seragam sesuai tertib, ya. Saya mengerjakan tugas yang diberikan, ya atau tidak, ya. Harus jujur, ya. Silahkan Ibu bagikan. Kerjakan selama 1 sampai 2 lembar refleksi diri. Sudah bagus semua rata-rata ya, kayak Fitri, ya di sini Ikhwan dan lain-lain ya semua. Ibu minta semua nanti 25 siswa menjawab ya semua dengan memperbaiki diri seperti tepat waktu datang ke sekolah ya Irfan. Kalau ada gurunya ngomong diperhatikan ya. Duduk siap, gerak. Tetap diam. Ya, apa tadi diisi di dalam refleksi kalau ada gurunya meminta siapa yang ini bertanya, nah itu langsung aktif. Siapa yang menjawab itu aktif gitu ya. Tata tertib itu dipatuhi. Jadi semua tinggal contohnya ya semua ya duduk rapi ya semuanya. Jadi semuanya 100% lembar refleksinya ya jadi bagus perilakunya kelas 5. Tepuk tangan kelas 5. Pas bel 7.15 sudah ada di kelas. Oke. Ya, nggak perlu jam 6 ya datang ke sini. Ya. Sebelumnya itu mau perwakilan dulu. Coba Ikhwan maju ke depan. Manfaat pembelajaran hari ini apa tentang sekalian bagi kamu? Saya pintar dan mencerdaskan otak dan saya mudah menghafal kalian. Dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Oke, pintar. Kasih.
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pintar, sukses, sebut sukses. Ada cinta di mulutku, ada doa di pikirku, ada cinta di tanganku, ada karya, sukses, sukses, sukses. Oke, kelas 5 sekarang Ibu minta ketua kelas Fikri maju ke depan untuk berdoa sebelum kita pulang ya. Ya, duduk siap. Ya, terima kasih Ananda Fikri. Baik, Ibu akhiri ya. Jangan lupa langsung pulang ke rumah ya. Langsung pulang ke rumah, nggak boleh mampir-mampir dan jaga kesehatan untuk besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Mona Lisa yang telah melaksanakan praktek pembelajaran, sangat menginspirasi sekali dalam melakukan pembelajaran, sehingga peserta didik mampu merespon dan mampu menjawab pertanyaan yang ditujukan atau yang diajukan guru. Peserta didik sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, diharapkan rekan-rekan guru yang lain juga dapat melaksanakan pembelajaran yang inovatif, memanfaatkan IT untuk menambah wawasan dan sebagai tambahan sumber belajar. Tidak melulu hanya menggunakan buku paket saja. Saran saya sebagai kepala sekolah agar sedikit pembelajaran yang seperti ini tidak hanya digunakan saat mengikuti PPG saja, tetapi selalu diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga bisa memberikan pendidikan yang lebih baik lagi kepada peserta didik. Nah, untuk kedepannya, berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan ini pasti menuai hasil, yaitu guru menjadi kreatif dan inovatif dan siswa-siswi akan meningkat hasil pembelajarannya. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Mona Lisa sangat menginspirasi teman sejawat untuk mengatasi permasalahan yang sama dengan permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga untuk terus memotivasi rekan-rekan guru lain agar selalu mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Diharapkan selalu memanfaatkan teknologi untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar. Sarannya, praktek pembelajaran yang inovatif seperti ini juga agar dapat diaplikasikan untuk mata pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deita. Saya akan memberikan tanggapan tentang metode pembelajaran Ibu Mona kemarin. Menurut saya, tanggapan saya, proses pengajaran itu simpel, membuat murid antusias. Mereka tuh lebih terbuka dan mau menerima saran dan masukan, bahkan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Itu menurut tanggapan saya. Dan harapan saya, metode penggunaan PowerPoint dan penayangan video itu sangat-sangat menayangkan video yang sangat bermanfaat, banyak menarik perhatian murid, lebih aktif bertanya ketimbang membaca buku materi atau buku cetak. Dan ini membuktikan dari hasil evaluasi murid, metode pembelajaran ini mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, untuk memancing lebih kreatif terus, untuk lebih aktif bertanya, dan dampaknya pelaksanaan pembelajaran murid-murid ini akan lebih cepat menyerap dalam pembelajaran metode PowerPoint ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Dampaknya yaitu saya merasa senang mengikuti pembelajaran penggunaan media PowerPoint dan penayangan video. Sangat menarik minat dan perhatian kami untuk lebih aktif bertanya jawab ketimbang hanya membaca materi di buku paket. Yang diberikan juga membuat kami merasa semangat dan energi. Media kelereng juga membuat kami paham konsep perkalian dengan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran juga semakin mudah, aktif, dan menyenangkan. Terima kasih Ibu Mona Lisa atas pelaksanaan pembelajarannya. Semoga kedepannya semakin kreatif dan inovatif lagi. Dan kami pun senang dalam pembelajarannya. Baik, kesimpulan dari video praktis saya ini adalah dampak dari aksi dari langkah yang dilakukan, siswa lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Respon positif dari teman sejawat dan orang tua karena motivasi belajar siswa lebih meningkat, terlebih dari Kepala Sekolah SDN 012 Tanjung Redep Berau. Dampak dari perpaduan media konkret dan penerapan media berbasis TPEK yang diimplementasikan, yaitu PowerPoint, video pembelajaran YouTube, dan video yang dibuat oleh guru pribadi, serta dipadukan dengan model pembelajaran project based learning sederhana, membuat siswa lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran serta cepat memahami konsep perkalian dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan menggunakan model ini, siswa lebih termotivasi daripada penggunaan model pembelajaran konvensional. Terlihat dari indikator keaktifan siswa yang meningkat dibanding sebelum penggunaan model ini. Baik, sekian dari kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada keluarga yang sudah mendukung, siswa kelas 5 SD yang hebat, guru-guru dan kepala sekolah SDN 012 Tanjung Redep, dosen pembimbing kami dan guru pamong kami, dan kelas PGSD 5. Kalian semua luar biasa. Ketika ada salah, mohon maaf, dan kurang lebihnya saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.